I need you more, more than yesterday. I need you more, more than words can say. I need you more than ever. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya saudara, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman.
Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun, sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam saudara, selamat pagi. Tidak terasa kita sudah ada di minggu kelima. Saudara, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berbahasa roh saudara. Urabataka sinama kalalabashana. Rabataka lalabaya shinama ralabalalabalala. Urabataka lalabaya sharalaba. Urabataka lalabaya sharalaba. Urabataka lalabalabalabalabala. Urabasharalabalabala. Beri apimu, beri hujanmu hari-hari ini Tuhan. Biarlah itu melanda bangsa kami Tuhan. Kami percaya lawatanmu yang dahsyat sedang terjadi atas bangsa kami. Kami percaya penuaian yang terbesar dan terakhir sedang melanda bangsa kami ya Tuhan. Ini doa kami, tuailah Indonesia, tuailah setiap kota-kota, desa-desa, pulau-pulau di bangsa kami. Biar lewat goncangan yang kau izinkan terjadi di atas bangsa kami, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa atas Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Abah. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa yang besar, bangsa yang kau percayakan untuk kegerakan yang besar, yaitu Pentakosta ketiga. Roh-Mu sedang dicurahkan hari-hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa gereja-gereja-Mu. Tuhan, lawat gereja-gereja-Mu, perlengkapi gereja-gereja-Mu untuk menjadi saksi
Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin rohani kami, gembala sidang kami Pak Niko beserta keluarganya, keempat wakilnya. Tuhan, Gembala Rayon kami Pak Jem kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau akan terus menuntun para pemimpin kami. Tuhan, terima kasih Engkau dahsyat, tidak ada yang seperti Engkau. Bahkan gembala kami Pak Bambang Tuhan, Bu Indah keluarga, Pak Tatang, Bu Ika dan keluarga, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun ini Engkau terus memimpin para pemimpin kami, berikan hikmah dan tuntunan-Mu apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Edi Jaya Tuhan dari GBI Kanada. Tuhan berkati hamba-Mu Bapa untuk menyampaikan firman-Mu, urapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu. Biarlah ada pesan-pesan yang boleh disampaikan Tuhan buat setiap kami ya Bapa yang melihat tayangan online ini Tuhan. Biarlah kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkau terus tuntun sampai selesai ibadah ini Abah. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau kita boleh ada di bulan ini semua karena kebaikan Tuhan. Katakan amin saudara. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kasih-Mu. Kami ada semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya di bulan ini Tuhan akan terus menyertai kami. Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga pertengahan hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan saudara. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan. Pujian yang kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hei hei, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah
Haleluya. Apapun keadaan kita, saudara, tetap percaya janjinya ya dan amin. Hatiku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan buat setiap kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami tetap percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes, Lord. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi Kasih dariku. setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu banyak hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami akan melihat Engkau akan terus bergerak, memberkati kami. Dan biarlah hari-hari kami tetap bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami, ucapan syukur kami yang terus kami naikkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Oh Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti haleluya. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dan kami mau bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu sekali lagi buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. kami bersyukur buat kasih setiamu Bapa, buat segala kebaikan Tuhan, sebab Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Bapa buat kasih setia
Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau setia. Dan kami tahu Engkau akan terus memelihara kami gereja. Dan pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau sedang menunjukkan kasih setiamu buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin, Abba. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari sama-sama saudari awal. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan sekali lagi. Kau tunjukkan kasih, Yesus. Amin. Kau menyediakan setiap kami apa yang menjadi kebutuhan kami. Yes, Lord. Kau setia, kau dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Katakan kau setia. Kau setia.
setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. haleluya. Hirabaya shalom. Kau setia, Bapa. Mari terus angkat suara kita, sembah Tuhan di bulan yang baru ini. Biarlah Dia Tuhan yang kita sembah. Dia terus membuka jalan dan memberkati kehidupan kita. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak. Shalom Pak Bambang, Bu Indri, Pak Tatang, Ika, dan seluruh jemaat GBI Dharma Wangsa. Senang bisa berjumpa meskipun lewat streaming ini. Terima kasih Pak Bambang buat kesempatan dan kepercayaan yang diberikan untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Kami disatukan oleh Engkau untuk beribadah bersama, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Engkau berbicara melalui firman-Mu, urapi setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dengan otoritas dan wibawa ilahi, dengan bahasa yang sederhana. Untuk kami boleh mengerti, merenungkan dan melakukannya di tahun The Year of Integrity ini. Ya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita tahu di tahun ini adalah tahun integritas, The Year of Integrity. Nah saudara, masih jadi kalau kadang-kadang kita pernah dengar pesan minggu ini minggu ceria. Nah artinya bahwa sepanjang minggu kita harus ceria setiap hari. Bulan doa, kita harus banyak doa di bulan itu. Nah ini katakan The Year of Integrity, artinya sepanjang tahun ini harus menjadi target di dalam hidup kita, menjadi goal dalam hidup kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan integritas. Nah saudara yang kasih Tuhan, integritas ini di dalam Alkitab, kalau saudara masukkan konkordasi, kata integritas nggak keluar tuh di Alkitab, nggak ada kata integritas. Jadi memang ini ada satu kata serapan yang baru, sehingga di Indonesianya integritas dari kata integrity. Jadi kalau di Alkitab kita carinya apa? Nah ada yang mirip-mirip dengan integritas, integrity. Nah integritas ini, saudara, di Alkitab aja nggak ditemukan katanya. Yang mirip-mirip ada ketulusan atau tulus hati. Nah tapi saudara, bicara kata integrity ini mudah, tapi untuk melakukannya itu tidak mudah. Tapi meskipun tidak mudah, di tahun The Year of Integrity ini kita harus punya target, harus punya goal, supaya tahun ini kita benar-benar menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi bukan sekedar kita mengatakannya, tapi benar-benar menjadi target dalam kehidupan kita, benar-benar menjadi satu pribadi yang berintegritas. Karena Tuhan Yesus adalah contoh buat kita semua pribadi yang berintegritas. Nah, minggu lalu kita udah bahas bagaimana Tuhan akan berikan kita kesukaan bila kita menjadi pribadi yang berintegritas. Kesukaan yang bukan dari diri kita sendiri, tapi kesukaan yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan. Membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, mari kita lihat di dalam satu ayat, dalam Mazmur 41 ayat 13, firman Tuhan ini bilang begini ya, tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Nah, Daud tulis di dalam Mazmur ini, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, amin, ya amin. Nah, di dalam Mazmur 41 ayat 13 ini katakan, tetapi aku, kata Daud, Tuhan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Jadi dia percaya betul bahwa Tuhan menopang kehidupan Daud. Yang membuat Tuhan menopang kehidupan Daud adalah ketulusannya. Walaupun kalau kita melihat perjalanan kehidupan Daud juga tidak mudah. Tapi perjalanan kehidupannya makin lama, kalau dibuat grafik makin lama makin naik. Karena yang jadi prioritas di dalam kehidupannya adalah ketulusannya. Nah, tadi saya udah katakan bahwa di Alkitab gak ada kata integritas. Nah, yang mirip adalah ketulusan, tulus hati. Ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ketulusan kita, integritas kita akan membawa kita bukan hanya mengalami selagi kita ada di muka bumi ini, tetapi dari ayat ini berbicara bahwa ketulusan, integritas kita akan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh dengan integritas, menjadi role model buat kita semua. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita boleh ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Nah, hari ini kita mau belajar, mau merenungkan esensi dari kata integritas itu apa sih? Nah, integritas ini dari kata bahasa Latinnya, itu berasal dari bahasa Latin integer. Ya. Jadi karena ini memang dari sono bahasanya, integer, yang artinya utuh atau lengkap atau bulat, penuh, utuh begitu. Ya. Jadi kalau udah nggak utuh itu namanya nggak integritas. Makanya saudara, di dalam kehidupan kita nggak bisa perlakuan itu sebagian-sebagian. Satu kali tahun 2013 bulan April, polisi di New York itu menangkap, menggerebek satu gudang dan ditemukan ada 23.000 pil dan beberapa kilo heroin di sana. Nah, ditangkap 3-4 orang. Nah, yang menjadi unik adalah bahwa pedagang-pedagang narkoba ini setiap hari Sabat mereka tutup. Jadi mereka nggak melakukan bisnis, kalau ada langganan-langganannya dia nggak akan menerima transaksi di hari Sabat. Nah, saudara, kan unik. Hari Sabat dia nggak melakukan aktivitas bisnis, tapi yang dijual adalah narkoba. Nah, ini yang dikatakan tidak berintegritas. Nah, saudara, integer, situ katakan bahwa oleh karena itu integritas memerlukan perasaan batin yang menunjukkan keutuhan dan konsistensi karakter. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil dalam etika. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Nah, saudara, kalau dari kata ini dipersingkatnya dia katakan integritas adalah cara hidup yang menunjukkan konsistensi penerapan nilai, metode pengukuran prinsip kehidupan dalam setiap situasi. Satu kali John Maxwell, saudara pernah dengar John Maxwell, seorang hamba Tuhan yang banyak bicara tentang leadership. Dia karang satu buku dengan judul Etika Bisnis, dia bilang begitu. Lalu di salah satu urayanya di dalam buku itu, judulnya bukunya Etika Bisnis. Tapi dia bilang begini, gak ada etika di dalam berbisnis, dia bilang itu. Orang kaget. Kok judul bukunya Etika Bisnis tapi gak ada etika di dalam berbisnis? Lalu dia uraian berikutnya dia bilang gini, etika gak bisa dibagi-bagi. Kalau orang yang beretika, ya di bisnis beretika, di keluarga beretika, di dalam komunitas manapun dia harus beretika. Jadi saudara gak bisa
dibagi-bagi, dikotak-kotakan. Oh, integritas, berintegritas di bagian ini dan di bagian itu. Enggak bisa. Kalau satu bagian enggak dilakukan dengan integritas, artinya dia enggak berintegritas. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ada satu kata di dalam integritas, itu katakan konsistensi. Katakan konsistensi. Konsistensi. Jadi saudara, di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, konsistensi di dalam satu pribadi yang berintegritas, ini yang membawa hidup kita ditopang oleh Tuhan. Seperti Daud tadi katakan, hidupnya ditopang oleh Tuhan, dikawal oleh Tuhan, karena ketulusannya, karena konsistensinya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang indah buat setiap kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, saudara, konsistensi ini menjadi sesuatu penting. Di marketplace, di dalam kehidupan setiap kita, saudara, kita banyak hidup di dalam pengaruh kehidupan orang Yunani. Jadi dipisah antara marketplace dengan kehidupan kerohanian. Jadi kalau hari Minggu kelihatannya, wah kita very nice, tapi dari Senin sampai Sabtu, nah ini beda gitu kan. Itu orang Yunani begitu. Tapi beda sama orang Yahudi. Yang Tuhan mau kita seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi pendekatannya sama di dalam setiap situasi. Dia bisa berdoa di kamar mandi, dia bisa berdoa di WC, saudara. Yang dia ngerti bahwa semua pendekatannya sama. Jadi saudara yang kasih Tuhan, percayalah, kalau kita berintegritas, waktu Tuhan menopang hidup kita ini gak menjadi sama lagi. Nah, pertanyaannya gini, konsistensi dalam hal apa? Nah, mari kita lihat konsistensi antara hati dan mulut. Ya saudara, hati dan mulut. Satu kali saudara, di awal-awal saya ada di sini, diundang khotbah di Seattle. Karena itu baru pertama kali, ya sempat ada yang kasih masukan-masukan. Lalu ada yang bilang begini, Pak Edi, nanti waktu di border jangan bilang mau khotbah di sana, begitu. Nanti bisa masalah di border. Di border kan, saudara tahu ya, kalau kita lagi border, hadapi petugas border, megang senjata semua, kita udah grogi dulu ngadepin mereka kan. Tapi saya ingat benar waktu itu saya dianterin oleh Pak Bambang. Di tengah perjalanan, Pak Bambang bilang gini, Pak Edi, bilang aja mau khotbah gitu kan. Mau khotbah nggak apa-apa. Saya pikir benar juga, saya mau khotbah, tapi saya bohongin petugas. Kan gimana mau khotbah kan begitu kan gitu. Nah saudara, benar saya bilang, mau ngapain sana? Khotbah. Gitu kan. Pulang kapan? Hari ini pulang. Gak apa-apa tuh gitu kan jalan. Tapi damai sejahtera kita jadi utuh gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan bahwa antara hati dan mulut kita harus sama. Saudara, ini memang gak mudah melakukannya, tapi kita harus berusaha hari-hari ini. Menjadi target setiap kita untuk kita harus sama antara hati kita dan mulut kita. Nah, ini yang membuat perkenanan Tuhan, membuat seperti Daud katakan, Tuhan selalu menopang hidup. Karena antara hati dan mulut sama. Jadi saudara, kalau antara hati dan mulut sama, kita nggak pernah ngomongin kejelekan orang lain tanpa orang lain itu tahu, ya. Karena saudara, antara hati dan mulut ini sama, ya. Jadi jangan seperti orang Yunani, dia sesuaikan dengan keadaan semuanya gitu, tapi membuat sesuatu yang gak ada konsistensi antara hati dan mulut. Nah yang kedua, antara di depan orang dan sendirian. Nah problemnya kadang-kadang ada kita gak sadar hidup apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Satu kali Yesus bilang, menurut kamu kata orang siapakah anak manusia itu? Jawabannya macam-macam. Karena Yesus tahu di antara murid-muridnya ada yang masih hidup bukan apa kata Yesus, tapi apa kata orang. Saudara, antara di depan orang dan sendirian ini harus sama. Karena Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan setiap detik dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak tahu apa yang kita lakukan. Di depan orang dan sendirian itu harus sama. Ini yang bicara tentang integritas.
Gak bisa di depan orang kelihatannya baik-baik, tapi waktu sendirian, wah, ya. Nah, saudara, kita sebetulnya ujian integritasnya gampang. Sekarang kita tiap hari ngalami ujian integritas. Waktu kapan? Waktu kita ikut Zoom, haleluya, ya kan? Waktu kita ikut Zoom, ya kan? Lagi berdoa sama-sama di Zoom, orang-orang berdoa sampai nangis meratap gitu. Kita matiin videonya, kita sambil makan-makan di depan Zoom kan begitu ya. Nah saudara, kita berdoa kan urusan sama Tuhan kan begitu ya kan. Dari hal yang sederhana begitu. Jadi saudara yang kasih Tuhan bahwa di depan orang dan sendirian ini sama. Ya, jadi saudara harus sama. Yang ketiga, antara berbagai bidang kehidupan di mana aja. Tahun 2006 ada seorang pegawai Coca-Cola. Dia mengambil data perusahaan bahwa Coca-Cola akan keluarkan satu produk yang baru dan bagaimana cara marketingnya. Saudara, dia ambil datanya, dia masukin, dia record waktu itu tahun 2006. Data-data itu bisa disimpan dalam CD kan, CD masukin dalam CD. Lalu dia hubungin dua temennya, dia rencana untuk waktu itu, bukan waktu itu sampai sekarang, antara Coca-Cola dan Pepsi-Cola itu kan bersaing. Jadi dia pikir, wah dengan data ini waktu dia kasih ke Pepsi-Cola, dia bisa dapat uang banyak. Lalu dia minta saudara, dengan dua orang temannya minta 3 juta US dollar. Nah buat Pepsi-Cola, uang kecil karena dengan data itu, dengan informasi itu bisa dia bersaing menaklukkan reputasi Coca-Cola. Bersaingnya kan ketat kedua produk di internasional itu. Saudara, tapi apa yang dilakukan oleh manajemen Pepsi-Cola? Dia hubungi FBI. Dia bilang, ini ada karyawan yang nakal mencuri data perusahaan. Jadi saudara, singkat cerita, dia bilang lagi ke perusahaan Coca-Colanya, ini ada karyawan yang buat begini-gini. Saudara, singkat cerita, orang FBI-nya itu bikin janji, dia bilang dia orang Pepsi gitu kan, bikin janji ketemu dengan orang itu, dia bilang dia akan bayar 1,5 juta. Ketemu, saudara, apa yang terjadi? Orang itu ditangkap dan dimasukkan penjara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kenapa satu perusahaan itu yang dia nggak melakukan dengan hal itu, walaupun dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan yang lebih besar buat perusahaannya. Dia lakukan karena dia punya satu konsistensi di dalam menaikkan satu bisnis perusahaannya. Saudara yang dikasih Tuhan, di antara berbagai bidang kehidupan kita harus konsisten dimanapun ya. Saudara, saya bersyukur teman-teman kalau lagi ada jam kerja, ya kan? Kadang-kadang oleh perusahaan kita lakukan dengan maksimal. Karena perusahaan juga memikirkan yang terbaik buat kita. Kita juga harus do something the best buat perusahaan. Begitu. Nah, saudara. Nah, yang keempat, saudara, antara kemarin dan hari ini, saudara, kenapa perlu konsistensi? Sama kalau orang yang berintegritas sama. Beda sama yang gak berintegritas, bohong sana, bohong sini, ntar dia mikir, besok ngomong apa nah kan gitu kan. Tapi kalau orang yang berintegritas, dia simple aja saudara, orang tulus, dia memang begini gitu ya. Dia gak usah pusing-pusing, antara kemarin, hari ini, sama semuanya begitu. Nah saudara, kita mau belajar dengan satu pribadi yang namanya Musa. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Saudara, ada banyak hal. Contoh nih yang kuliah, ya kan? Yang kuliah. Sebelum kita masuk Ibrani, contoh yang kuliah. Nah, saudara, kita mau ujian nih. Wah, bahannya banyak, materinya banyak, begitu. Ternyata teman kita nih udah ujian sehari sebelumnya. Dan soalnya sama. Ayo, dalam situasi itu kita akan tanya semua soalnya kepada teman kita atau kita enggak, ya kan? Nah, rasanya atau jawab sendiri lah. Satu kali misalnya ada di antara kita yang kerja di government, lalu waktu meeting pemimpin ini premiernya bilang, wah ini tahun depan airport mau dipindah ke Langley,
airport mau dipindah ke Langley. Nah kebetulan staf di pemerintahan itu punya kawan di Langley yang punya tanahnya banyak. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh orang itu yang ikut meeting itu? Ada dua pilihan. Dia bisa bilang kepada temennya, Brand, sebentar lagi itu airport akan dipindah, kamu keep tanah itu untuk dijual. Nanti jangan dijual, nanti itu akan jadi bagus. Atau yang kedua, dia cari teman yang lain, beli tanah temennya untuk jadi keuntungannya dia. Jadi waktu itu airport dipindah, harga itu kan jadi naik begitu kan. Nah saudara, hal-hal yang seperti kayak gini itu gampang-gampang susah dilakukannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, nah kita mau belajar bahwa di dalam Ibrani 11, mari kita lihat dulu ayatnya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, saudara, di dalam kitab Ibrani ini pahlawan-pahlawan iman Musa dimasukkan salah satunya. Nah, di dalam ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, pertanyaannya, kok ini dimasukkan, apa hubungannya antara iman dengan integritas di sini? Iya kan begitu, integrity. Nah, saudara, di pasal sebelumnya di Ibrani 10 ayat 22 firman Tuhan bilang begini. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, firman Tuhan ini jelas katakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi ini berdampingan saudara, hati yang ikhlas, hati yang murni dengan keyakinan iman. Jadi iman kita akan bekerja dengan optimal waktu hati kita ini Tuhan melihatnya kita punya hati yang tulus, kita punya hati yang murni. Nah saudara, apa yang dijalani dalam kehidupan Musa itu gak mudah. Membawa pembebasan bagi bangsa Israel, lihat mujizat yang demikian banyak. Mereka bisa jalan di laut yang kering begitu. Tapi begitu nyebrang, orang Israel banyak komplain, banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Dan orang Israelnya bukan 1-2 orang, jutaan orang. Tapi kenapa hidupannya dia bisa stabil? Karena Tuhan juga menopang, Tuhan bekerja campur tangan. Karena dia juga sudah mengambil pilihan dalam hidupnya. Dia nggak mau waktu dia dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Karena dia lebih suka sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara, hari-hari ini peperangan rohaninya ini tidak mudah. Jadi saudara, kuasa kegelapan berusaha menarik, berikan distraction kepada anak Tuhan supaya kembali kepada cara pikir dunia. Tapi biar kita menjadi pribadi-pribadi yang punya konsistensi sama dalam hal integritas ini. Saudara, di situ katakan, di dalam Ibrani 10 katakan menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi saudara, ketulusan dengan iman ini kerjasama. Iman bicara, iman kita bekerja waktu kita punya hati yang tulus. Bahkan Paulus bilang begini di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12 dia bilang begini. Inilah yang kami megahkan. Jadi dia bangga bukan karena dia punya sesuatu yang lain, tapi dia bersyukur, dia megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini
khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, orang-orang Korintus maksudnya, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi saudara kan ingat gak waktu Yesus di halaman bait Allah, Yesus melihat waktu itu pedagang merpati dan penukar uang, Yesus marah, langsung diobrak-abrik, dan kita gak pernah lihat Yesus marah seperti itu. Karena saudara, kebanyakan orang di muka bumi ini bangun hubungan dengan Tuhan seperti orang berdagang, hatinya gak tulus, hatinya gak murni. Tetapi saudara, Paulus, dia mau ngadapin aniaya kayak, dia mau dipenjara atau situasi apapun yang menekan dia, tapi dia tetap konsisten. Imannya gak goyah karena dia tulus dan murni. Situ katakan, inilah kami megahkan bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Saudara, mulai dari hal-hal yang sederhana, bicara apa adanya dengan ketulusan dan kemurnian. Saudara, iblis kan kasih distractionnya dari yang kecil. Bohong sekali, nanti bohong, kamu kan udah bohong. Bohong 1 sama 2 sama aja, bohong lagi. Akhirnya jadi biasa. Saudara, biar di tahun ini kita introspeksi masing-masing untuk kita boleh dalam hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, kita konsisten. Nah saudara, yang berikutnya di 1 Timotius 1 ayat 18 dan 19. Inilah tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, orang muda, saudara. Timotius, anakku, maka dia bilang anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, atau iman dengan hati yang tulus. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, kalau orang menanggalkan ketulusan hati, menanggalkan hati yang murni, maka itu dikatakan iman itu jadi kandas. Nah saudara, ada hubungan antara ketulusan, kemurnian dengan integritas. Nah sekarang aplikasinya aja ya, sederhana. Apa sih berkat-berkat yang kalau kita hidup dengan integritas? Ada 7 saudara. Nah, ini mari kita lihat, perhatikan, kita lihat satu-satu. Yang pertama, dihormati orang. Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang berintegritas, orang senang dekat-dekat dengan kita. Aku senang. Karena saudara ngobrol-ngobrol dengan orang yang penuh integritas, senang. Ada banyak wawasan yang kita bisa dapat. Tapi kalau kita dekat dengan orang yang belok sana, belok sini, banyak triknya, melelahkan saudara. Ya, jadi dihormati orang. Kenapa dihormati orang? Karena Tuhan yang menopang kehidupan kita. Begitu. Kenapa orang senang ngobrol dengan kita? Kalau kita menjadi pribadi yang berintegritas, karena Tuhan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang berintegritas, seperti Daud katakan, karena ketuluskanmu, kau menopang aku, selalu menopang aku. Dihormati orang. Percayalah saudara, firman Tuhan gak pernah gagal ya. Saudara, di tengah apapun yang terjadi hari-hari ini, kita orang-orang yang bersyukur, udah kenal Tuhan, dasarnya firman Tuhan. Yang kedua, dicintai orang. Saudara, jangan heran kalau saudara dicintai oleh orang, kalau kita berintegritas. Yang ketiga, dipercayai orang. Dipercayai orang. Begitu. Nah saudara, ini kasih Tuhan, dipercayai orang. Jadi orang senang kasih percaya. Udahlah, kan suka kan saudara gitu ya. Jadi kalau ada orang di interview begitu, waktu dari di interview ngobrolnya ini kayaknya seneng sama orang ini kan jawaban-jawabannya.
Kadang-kadang yang interview bilang begini, saya dengar kesaksian dari beberapa yang waktu di interview, dia bilang, yang lain lebih punya kapabilitas lebih daripada kamu, tapi aku suka sama kamu, kan gitu. Dipercayai, dicintai oleh orang. Yang keempat, ditakuti. Ditakuti bukan karena galak, bukan, respect. Sebetulnya hampir sama, dihormat. Yang kelima, hidup damai, dalam damai. Kenapa? Gak usah pusing-pusing. Nanti mau kapan ditanya semuanya sama, begitu ya. Damai, ada peace, begitu ya. Karena mau ditanyanya waktu bangun tidur, waktu besok atau lusa, semua jawabannya sama. Yang keenam, hidup jadi gak ruwet. Simple. Kalau hidupnya gak ruwet, tidurnya enak, saudara. Haleluya. Tidurnya enak, tidurnya nyenyak, ya kan? Tapi kalau hidup gak berintegritas, hidup jadi ruwet dan tidurnya gak nyenyak. Yang ketujuh, hidup jadi berhasil. Ya. Jadi saudara, integritas ini gak langsung instan jadi, tapi melalui proses, melalui perjalanan waktu. Tapi Tuhan lihat, Tuhan waktu mau mengurapi anaknya Isai, Samuel bingung, anak yang mana nih, kan gitu. Lalu Tuhan berfirman, manusia ngelihat yang kelihatan, tapi aku melihat hati. Jadi saudara, ini biar menjadi perenungan buat setiap kita di tahun ini, kita menjadi pribadi yang berintegritas. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membangun integritas? Cuman 2, saudara. Jadi nggak 10, nggak 9, cuma 2. Yang pertama, miliki prinsip hidup. Kita harus jadi orang yang punya prinsip. Prinsip hidup yang mana kita harus pilih, kita harus pegang, kita harus konsisten dengan prinsip hidup yang kita miliki. Nah, saudara, prinsip hidup kita mau sandarkan ke apa? Yang paling aman dalam hidup kita adalah prinsip hidup kita firman Tuhan. Karena Alkitab bilang gini, segala sesuatu akan berlalu, tapi firmanku tidak akan berlalu. Jadi kalau kita mengandalkan prinsip yang hanya berlaku di bumi ini, waduh, bahaya, saudara, nggak aman. Apalagi zaman pandemi sekarang, ya, tahun 2020 banyak orang yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tapi di awal tahun Tuhan dipesankan, the year of integrity, membuat hidup kita aman. Nah, yang paling aman adalah memiliki prinsip hidup adalah firman Tuhan. Dasarnya harus menjadi rujukan adalah firman Tuhan, karena itu yang akan bawa kita bukan hanya hidup di muka bumi, tapi sampai kekekalan. Jadi ini menjadi prinsip hidup yang firman. Pokoknya kalau ada yang nabrak gak sesuai dengan firman, kita gak mau lakukan, gak kompromi. Nanti saya akan tutup dengan satu kesaksian, kisah sejarah yang benar-benar nyata. Yang kedua, saudara, jalani hidup dalam prinsip itu. Jadi waktu kita udah tentukan prinsip hidup kita adalah dasarnya firman Tuhan, ya kita jalani dan menghidupi firman Tuhan itu. Saudara, kita terus masih menuju ke sana. Waktu saya bicara begini bukan berarti saya udah melakukan semuanya, belum. Kita semua berjuang menuju ke sana. Terus dari hal yang kecil sekalipun kita sama-sama miliki prinsip firman Tuhan dengan kuat di tahun ini. Kita belajar. Dan yang kedua, jalani dan hidup dalam prinsip. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita, mungkin sebentar nanti tim musik boleh naik. Saudara, tahun 1924 ada seorang pelari pemegang medali emas dunia, namanya Eric Liddell. Jadi saudara, Eric Liddell ini anak seorang misionari ke China dulu. Jadi papanya dulu kalau lagi pelayanan, dia selalu lari-lari itu kemana-mana. Nah, singkat cerita, dia jadi juara dunia lari 100 meter atau sprint atau sprinter. Jadi lari 100 meter. Nah, tahun 1924 situ ada, nah ini saudara, kisah hidupnya difilmkan, judulnya Chariots of Fire. Ada yang pernah nonton Chariots of Fire? Nah, ini kisah hidupnya difilmkan, Chariots of Fire. Filmnya ini dapat Oscar. Di tahun itu dapat nominasi Oscar. Nah, filmnya sih baru berapa tahun yang lalu ya. Chariots of Fire ini dapat penghargaan Oscar. Nah,
Saudara, Eric Liddell ini orang Inggris. Di Inggris waktu itu ada Olimpiade di Paris tahun 1924. Nah, tiba saatnya final lari 100 meter. Nah, saat itu finalnya jatuh di hari Minggu. Jadi Eric Liddell bilang begini, hari Minggu saya nggak bisa berlari, saya nggak bisa ikut pertandingan hari Minggu, karena saya harus beribadah kepada Tuhan. Saudara, gempar, Inggris gempar karena dia juara dunia, pemegang medali emas juara dunia. Jadi kalau dia ikut lari udah pasti hampir dapat emasnya. 100 meter. Ya, bukan yang lain, bukan maraton, 100 meter. Nah, saudara, apa yang terjadi? Putra mahkota kerajaan Inggris menghampiri dia, datang kepada Eric Liddell. Eric, please, kamu harus lari. Ini kesempatan emas karena kamu juara dunia. Ini udah kamu lari aja, kamu dapat emas. Putra mahkota loh yang datang kepada Eric Liddell. Tapi Eric Liddell bilang begini, gak bisa, hari Minggu saya harus datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, apa yang terjadi? Putra mahkota kerajaan pun membujuk dia, gak berhasil. Dia hari Minggu ke gerejanya, dia khotbah, saudara. Dia khotbah. Lalu orang gempar, Inggris gempar, karena hilang medali emas di 100 meter. Nah, selesai ibadah, ternyata ada pertandingan final yang sore harinya, tapi 400 meter, bukan 100 meter. 100 meter dia udah kehilangan kesempatan karena dia nggak ikut, dia lepaskan. Nah, Inggris timnya semuanya, coachnya bujuk dia, udahlah, kamu nggak bisa lari yang 100 meter, hilang emas itu, kamu ikut lari yang masih ada final sore hari 400 meter. Lalu dia bilang ibadah udah berjalan, dia lari, tapi dia bilang begini, saya kan lari 400 meter nggak pernah menang. Berapa kali ikut lari 400 meter selalu nggak pernah menang, dia bilang gitu. Yang dia menang adalah kelebihannya adalah 100 meter. Ya, saudara, ya udah, pokoknya karena kamu nggak lari 100 meter, ini kan ibadah kamu udah selesai, ini sore hari, kamu ikut yang 400 meter. Lalu waktu dia mau lari 400 meter, ada anggota tim Inggris kasih selembar kertas ke tangannya. Ayat firman Tuhan 1 Samuel 3. Dia bilang gini, ayatnya, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang meninggikan namanya. Wah, dia kaget baca itu. Saudara, singkat cerita, dia lari, saudara, yang ke 400 meter. Apa yang terjadi? Dia dapat medali emas. Mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, dia dapat medali emas. Padahal 400 meter dia gak pernah menang sebelumnya. Dia menang. Tapi saudara, kita melihat bahwa Eric Liddell sampai namanya difilmkan, dapat Oscar, Chariots of Fire. Kenapa? Dia nggak kompromikan apa yang dia pegang di dalam hidupnya. Konsistensinya membuat orang terkagum-kagum melihat perjalanan hidupnya. Saudara, kalau saudara masuk aja lah di Google, di Wikipedia, masukin nama Eric Liddell, banyak artikelnya, saudara. Bagaimana dia konsisten ikut Tuhan. Dia nggak mau, walaupun putra mahkota yang datang bujuk dia untuk ikut, tapi dia nggak goyah. Tapi waktu dia memprioritaskan Tuhan, lari 400 meter yang sebelumnya dia nggak bisa menang, dia menang karena Tuhan yang menopang. Mari mari pada musik, mari kita berdoa. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta
Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Segala sesuatu yang ada, menerima kasih Tuhan Yesus, belas kasihan-Nya, tidak ada taranya, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Kedagingan berkurang, kuasa Roh Kudus ditambahkan padamu mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah. Shalom. Yuk kita ikut Cool GBIDS Cool Dharma Wangsa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati the song I